Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nataya Diati dari Program Studi Teknik Sipil kelas B. Pada kali ini saya akan mereview pertemuan 3 dari kelas Mekanika Bahan. Pada pertemuan kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama ialah perubahan volume, yang kedua tegangan dan regangan geser, yang ketiga tegangan izin dan bebas izin, dan yang terakhir ada desain beban aksial dan geser langsung. Pada perubahan volume ini dapat dilihat dari regangan aksial dan lateralnya, sehingga volume akhir pada elemennya dapat didapatkan V1 sama dengan ABC dikali dengan 1 plus epsilon dikali dengan 1 minus V epsilon dikali dengan 1 minus V epsilon sama dengan V0 dikali dengan 1 plus epsilon dikali dengan 1 minus V epsilon dikali dengan 1 minus V epsilon. Sehingga nantinya V1 sama dengan V0 dikali dengan 1 plus epsilon dikurang dengan 2 V epsilon. Dan di sini juga terdapat perubahan volume dan volume satuannya. Lalu ada tegangan geser. Tegangan geser ini adalah hubungan gaya yang menyinggung permukaan bergeser luas penampang tempat gaya beraksi. Gaya yang terjadi memiliki arah sejajar dengan permukaan sehingga permukaan benda akan bergeser dan timbul tegangan geser. Nah, di sini adalah gambar dari sambungan dengan baut yang menunjukkan bahwa adanya aksi tumpu dan geser. Pada gambar B ini adalah jika dilihat dari samping, maka kita dapat menggambar diagram bebas dari suatu baut menjadi diagram 1, 2, dan 3. Jadi dapat diasumsikan bisa berupa asumsi rata-rata atau terbagi rata dan dengan menghitung rata-rata atau sigma B. Pada gambar C ini, adanya kecenderungan untuk menggeser baut di penampang Vn dan Pq. Gaya geser V bekerja pada permukaan potongan dari baut, tapi jumlah terbesar terdapat di pusat dan menjadi 0 di lokasi tertentu pada gambar E. Nah, di gambar C ini terdapat nomor 1 dan 3 itu adalah regangan, 1 dan 3 adalah tegangan pengampit. Dan nomor 2-nya adalah tegangan dari batang itu sendiri. Pada ilustrasi D ini, gaya geser V yang bekerja pada permukaan potongan baut itu memiliki dua bidang geser, yaitu Mn dan Pq, sehingga pada baut ini terjadi geser ganda. Ini ada asumsi, lalu ada tegangan geser rata-rata pada penampang baut diperoleh dengan membagi gaya geser total V dengan luas A dari penampang melintang di mana gaya tersebut bekerja. Lalu ada regangan geser, di mana regangan geser adalah perbandingan dari perpindahan dari suatu sudut terhadap dimensi memanjang. Ini ada konsep dari regangan geser itu sendiri, di mana tegangan geser yang bekerja pada suatu elemen bahan disertai juga dengan regangan geser. Tegangan geser memiliki kecenderungan untuk menyebabkan perubahan bentuk elemen atau distorsi karena deformasi ini, maka sudut antarmuka samping akan berubah nantinya. Nah, ini ada kesamaan tegangan geser. Kesamaan tegangan geser pada bidang-bidang yang tegak lurus itu dibagi menjadi dua. Ada tegangan geser pada muka yang berhadapan dan sejajar dari suatu elemen sama besar dan berlawanan arah. Lalu ada tegangan geser di muka yang bersebelahan dan tegak lurus dari suatu elemen yang sama besar dan mempunyai arah sedemikian hingga tegangan-tegangan tersebut saling menuju dan saling menjauhi garis perpotongan kedua muka tersebut. Lalu ada konvensi tanda untuk tegangan dan regangan geser, di mana jika tegangan geser bekerja pada muka positif, ia bekerja dalam arah positif dari salah satu sumbu koordinat, dan negatif jika bekerja dalam arah negatif dari sumbu. Tegangan geser yang bekerja pada muka negatif dari suatu elemen adalah positif jika ia bekerja dalam arah negatif dari sumbu, dan negatif jika ia bekerja dalam arah positif. Lalu ada hukum Hooke di sini adalah untuk daerah elastis linear. Ini tegangan geser dan regangan gesernya sebanding hingga kita mempunyai kesamaan sebagai berikut, yaitu tau sama dengan modulus elastisitas geser dikali dengan gamma.
Lalu ada modulus elastisitas untuk kasus tarik dan kasus geser dihubungkan dengan persamaan berikut, di mana modulus elastisitas geser sama dengan modulus elastisitas dibagi dengan 2 dikali dengan 1 plus View. Lalu ada tegangan izin dan bebas izin, di mana kemampuan suatu struktur untuk menahan beban disebut kekuatan, jadi kriteria terdahulu dapat ditulis ulang sebagai berikut. Dan kekuatan aktual suatu struktur harus melebihi kekuatan yang dibutuhkan, sehingga rasio kekuatan aktual terhadap kekuatan yang dibutuhkan disebut faktor keamanan atau safety factor N. Ini ada rumusnya. Nah, tentu saja faktor keamanan harus lebih besar daripada 1,0 jika kegagalan ingin dihindari. Lalu ada rumus dari tegangan izin sama dengan tegangan luluh dibagi dengan faktor keamanan. Lalu masing-masing adalah tegangan izin sama dengan sigma Y dibagi dengan N1 dan torsi geser sama dengan torsi Y dibagi dengan N2. Nah, margin keamanan safety marginnya adalah N-1. Lalu ada bebas izin. Bebas izin ini adalah sebagai contoh dalam suatu batang yang mengalami tarik, tegangannya mempunyai distribusi terbagi rata di potongan melintang, asalkan gaya aksial resultannya bekerja melalui pusat berat penampang. Di sini ada beban izin sama dengan tegangan izin dikali dengan luas.